Pejabat Turki mengatakan Ankara tak butuh izin Amerika Serikat untuk gunakan sistem rudal S-400 Rusia. Jurubicara Komite Pertahanan Parlemen Turki Murat Baybatur mengatakan Ankara tidak memerlukan izin Amerika Serikat atau siapapun untuk menggunakan sistem pertahanan rudal S-400 beruang merah yang dibelinya. Penegasan sikap Ankara itu sebagai respon atas komentar Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki David Satterfield yang mengatakan kepada BBC Turks bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan Ankara-Washington adalah S-400 adalah dengan mengabaikan penggunaan senjata pertahanan itu oleh Turki. Turki mengambil keputusannya sendiri dan kami tidak meminta izin baik dari Amerika maupun dari siapapun dalam hal ini, kata Baybatur pada hari Jumat yang dilansir dari Sputnik News pada Sabtu 20 Maret 2021. Dia menunjukkan bahwa Turki telah membuat keputusan tentang S-400 sejak lama dan tidak akan mundur darinya. Kami menegaskan di setiap forum kesediaan kami untuk menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tetapi ketika subjek terkait dengan hak kami atas kedaulatan, itu adalah tugas kami untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kami, kata pejabat itu. Baybatur menambahkan bahwa kontak pada baris S-400 antara Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri kedua negara sedang berlangsung dan peta jalan akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang. Amerika Serikat bersikeras bahwa sistem S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat, serta sistem NATO lainnya. Menurut Washington, Rusia diduga dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat Amerika Serikat. Ankara sebaliknya mengatakan bahwa sistem pertahanan udara itu tidak akan membahayakan keamanan NATO karena tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem aliansi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menyatakan bahwa pembelian pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara dan tidak akan meminta izin Washington untuk menerima sistem S-400 baru dari Rusia. Pada Desember 2020, pemerintah telah menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Sanksi tersebut menargetkan 4 afiliasi presidensi industri pertahanan Turki, termasuk kepalanya Ismail Demir. Belakangan, sekarang Menteri Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan. Pembelian sistem pertahanan udara Rusia dan Ankara telah menjadi titik pertikaian dalam hubungan Amerika Serikat-Turki sejak Juli 2019. Washington menuntut agar Ankara menolak kesepakatan itu, mengancam akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35. Ankara sejauh ini mencoba desakan Amerika, bahkan rela menghadapi sanksi pada sektor pertahanannya yang diberlakukan Amerika Serikat pada bulan Desember, dan juga sedang merundingkan pengiriman gelombang kedua S-400 Rusia. Sementara itu, akal bulus Israel terkuak. Sejak 2019 sudah pepet kapal-kapal Iran yang menjual minyak bumi ke Suriah yang direncanakan mata-mata Israel libatkan angkatan lautnya. Akhirnya, Iran menggempur kapal Israel duluan. Timur Tengah kembali dihantam oleh ketegangan mengerikan antara Israel versus Iran. Melansir Wall Street Journal, Israel telah menarget setidaknya 12 kapal yang berlayar menuju Suriah. Sebagian besar kapal itu membawa minyak dari Iran. Di tengah kekhawatiran untung dari penjualan minyak menjadi dana bagi aktivitas ekstremisme di Timur Tengah. Rupanya, sejak akhir tahun 2019, Israel telah gunakan senjata-senjata yang berat termasuk ranjau air untuk menyerang kapal Iran atau kapal yang membawa kargo Iran. Kapal-kapal itu berlayar menuju Suriah di Laut Merah dan di wilayah lain di sekitarnya.
diketahui Iran telah melanjutkan perdagangan minyaknya dengan Suriah. Mereka mengirimkan jutaan barel mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan sanksi internasional terhadap Suriah. Beberapa serangan di laut itu juga menarget upaya Iran memindahkan kargo lain termasuk senjata melewati wilayah itu, menurut pejabat Amerika Serikat. Serangan terhadap tanker membawa minyak Iran belum diungkapkan sebelumnya. Pejabat Iran melaporkan beberapa serangan sebelumnya dan mencurigai keterlibatan Zionis. Israel belum berkomentar sebelumnya tentang insiden itu dan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merujuk pertanyaan itu ke militer Israel, yang menolak berkomentar tentang apapun peran Israel dalam serangan terhadap kapal Iran. Pejabat Iran di misi PBB di negara itu tidak menanggapi permintaan komentar. Damaskus mengatakan terhambatnya impor minyak Iran menyebabkan kekurangan bagi Suriah. Suriah dan Iran sendiri menampik klaim mereka membiayai terorisme dan mengatakan persekutuan mereka ditujukan untuk melawan kejahatan serupa. Pengungkapan aksi Israel di laut itu menandai dimensi baru dan kampanye mereka melawan kekuatan militer dan juga ekonomi Iran serta dukungan Iran kepada sekutunya di wilayah tersebut. Sejak 2018, Israel telah melaksanakan ratusan serangan udara, sebagian besar ke Suriah, untuk membumi hanguskan kelompok milisi dukungan Iran dan juga senjata pengaruh Iran di wilayah itu. Namun, Iran tak lelah untuk membalasnya. Pengungkapan itu juga datang di tengah ketegangan meningkat di wilayah itu. Administrasi Biden sedang mempertimbangkan untuk mengkonfrontasi Iran dan mengatakan mereka ingin kembali ke kesepakatan internasional pada tahun 2015 mengenai program nuklir Iran. Namun kemajuan justru terhambat karena tuntutan dari masing-masing pihak untuk konsesi oleh pihak lain. Kargo minyak dari Iran untuk Suriah dikendalikan oleh pejabat dari Korps Garda Revolusioner Islam yang dikatakan oleh Amerika Serikat lewat kasus pengadilan yang diajukan untuk menyita kapal. Tujuan operasi dari Iran adalah untuk menyiasati sanksi bagi Iran dan Suriah untuk membiayai IRGC, seperti diklaim pengadilan tersebut. Kapal-kapal tanker itu biasanya membawa minyak senilai ratusan juta dolar. Pengirim seringnya menyatakan alamat palsu, kemudian menggunakan kapal tanker tua berkarat untuk menghindari perhatian, dan terkadang memindahkan minyak dari satu kapal ke kapal lain di laut untuk menghindari deteksi, dikabarkan dari pejabat militer regional. Israel juga telah menuduh Iran mensabotase dan berdalih di beberapa minggu terakhir. Netanyahu minggu lalu menyalahkan Iran atas ledakan yang menghancurkan kapal kargo Israel MV Helios Rey. Kementerian Luar Negeri Iran membantah berada di balik serangan itu.